Baik, selamat datang kembali di video. Kali ini saya akan membahas mengenai tag HTML, serta cara pembuatannya, strukturnya, dan tag-tag apa saja yang bisa kita tuliskan dalam bagian-bagian tag HTML. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tag. Tag adalah kode dalam HTML di mana kita menuliskan tanda lebih kecil dari lalu nama tagnya dan diakhiri dengan tanda lebih besar dari. Biasanya tag itu ada yang berpasangan dan ada juga yang tidak. Kalau tag yang berpasangan, pasti selalu ada tag terbuka dan tag penutupnya. Dan tag penutup menggunakan slash di depan nama tagnya. Nah, ini adalah struktur dasar HTML yang sudah kita pelajari, dan sekarang kita akan mempelajari tag apa saja yang boleh ada dalam tag head dan tag apa saja yang boleh ada di dalam tag body. Nah, kita akan mempelajari bagian head. Ada beberapa tag yang dapat kita simpan di dalam tag head. Di antaranya adalah pertama, tag title. Tag title, apapun yang akan kita tuliskan di dalam tag title itu akan menjadi judul di jendela browser. Oke, selanjutnya adalah CSS atau text style. Ini berfungsi untuk membuat style di dalam dokumen. Kemudian ada JavaScript. Tag script ini berfungsi untuk membuat script pada sisi client. Tag script selanjutnya ada tag metadata. Tag meta berfungsi untuk mendeskripsikan web kita. Oke, selanjutnya adalah bagian body. Tapi di sini hanya beberapa saja yang akan saya bahas. Berikut merupakan tag yang bisa kita tulis di dalam body. Yang pertama adalah teks. Teks H1 sampai H6. Maksudnya adalah H1, kalau H1 itu heading yang paling terbesar dan H6 adalah yang paling terkecil. Sedangkan untuk P itu adalah paragraf. Selanjutnya ada pendukung teks. Teks yang pertama adalah tag BR, berfungsi untuk menambahkan baris baru. Selanjutnya ada tag HR, berfungsi untuk memisahkan garis konten. Selanjutnya ada tag M, berfungsi sebagai membuat teks menjadi penekanan. Selanjutnya ada tag strong, untuk membuat teks penting. Selanjutnya ada teks gambar atau IMG, yang berfungsi sebagai kalau kita mendefinisikan atau mau menampilkan gambar. Selanjutnya ada hyperlink, ada tag A, tag untuk membuat hyperlink. Nah, untuk list biasanya kalau di Word itu kita memakai bullet dan numbering. Oke, ada tag UL. Tag UL berfungsi untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol. Ada tag OL, berfungsi untuk membuat daftar nomor, huruf, dan lain-lain. Sedangkan ada tag li, berfungsi menambahkan daftar isi dari tag UL. Ada tag DL. Tag DL berfungsi untuk mendefinisikan deskripsi. Selanjutnya ada tag DT, berfungsi untuk mendefinisikan bilah dari deskripsi. Dan yang terakhir ada tag DD, berfungsi untuk menggambarkan istilah dalam daftar deskripsi. Selanjutnya ada table. Tag table berfungsi untuk membuat tabel pada web. Selanjutnya ada tag the head berfungsi untuk mengelompokkan isi header dalam sebuah tabel. Tag the body berfungsi untuk mengelompokkan tubuh dalam sebuah tabel. Oke, selanjutnya ada form. Tag form berfungsi untuk membuat formulir dan mengumpulkan input pengguna. Selanjutnya ada tag input. Tag input yang berfungsi untuk membuat tipe inputan. Oke, selanjutnya ada tag select. Tag select
berfungsi untuk membuat input pilihan yang berbentuk list down. Selanjutnya ada tag button. Tag button berfungsi untuk membuat tombol yang dapat kita klik. Selanjutnya ada tag script, berfungsi untuk membuat script pada sisi klien. Selanjutnya ada tag object. Tag object berfungsi untuk membuat sebuah objek yang ditampilkan. Kemudian ada grouping. Nah, di sini ada tag div yang berfungsi untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Ya, ini sama dengan tag span ya, tag span. Lalu ada komentar. Nah, diawali dengan tanda siku, lalu tanda seru, lalu tanda minus 2 kali. Lalu kita menuliskan komentar, misalnya kita ketikkan ini komentar saya. Dan kita tutup dengan tanda minus 2, lalu tanda tutup kurung. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari tag. Di sini ada tag, name tag. Name tag atribut sama dengan nilai. Contohnya, nah, contohnya ini body sebagai name tag-nya, sedangkan bagi color itu sebagai atributnya, dan light blue ini sebagai nilainya. Jadi, halaman web yang saya beri background untuk body adalah biru terang. Oke, selanjutnya tag itu bisa saja memiliki atribut lebih dari satu ataupun tidak sama sekali. Contohnya atribut lebih dari satu, dan tiap-tiap tag mempunyai atribut yang global. Nah, yang pertama adalah access key, berfungsi untuk membuat tombol shortcut di dalam HTML, dan yang kedua adalah class untuk mendefinisikan kelas elemen, dan yang ketiga ada ID, mendefinisikan ID unik elemen. Selanjutnya ada dir. Dir ini untuk mendefinisikan direksi konten elemen. Selanjutnya ada lang untuk mendefinisikan bahwa pada konten ada elemen pada konten. Dan ada style untuk membuat informasi style untuk dokumen. Lalu ada tab index untuk menentukan urutan tab pada elemen HTML. Selanjutnya ada title. Nah, title ini untuk mendefinisikan judul pada elemen. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai tag HTML. Sekian dan terima kasih.